percaya kau percaya pada Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Tuhan itu bang. Nah, di mana datanya? Nah, di mana datanya Yesus pernah menjanjikan percaya dia sebagai Tuhan masuk surga? Di mana datanya? Ya udah jelas bang, pengikuti Yesus pasti masuk surga bang. Di mana datanya percaya kepada Yesus Tuhan masuk surga? Kan Di mana datanya? dosa Kristen kan udah tembus bang sama Yesus bang. Ngapain diragukan lagi? Di mana datanya Yesus tebus dosa Kristen? Di mana datanya lagi, David? Bedakan antara iman dengan angan-angan. Yang ada padamu hanya sebatas hayalan saja ini, David. Kau berhayal menuhankan Yesus itu masuk surga. Padahal Matius 7:21-23 jelas. Yesus itu marah kalau dipanggil Tuhan. Diusirnya orang yang manggil dia Tuhan. Mana ada narasi dalam Bible mengatakan manggil Yesus Tuhan diberikan kehidupan yang kekal, diberikan surga, mana ada? Ya menurut abang kan begitu, menurut saya enggak bang. Menurut Yesus, itu menurut Yesus. Baca Matius 7:21-23. Itu menurut Yesus loh, David. Makanya aku bilang teman-teman Kristen, silakan kalian jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jangan dimatikan akalnya. Masa kalian mengikuti dan mempercayai sesuatu yang tidak memiliki legalitas? Nggak ada legalitas. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan masuk surga, nggak ada. Apa yang abang lakukan dari Kristen bang? Kristen itu agama sempurna bang. Siapa yang bilang? Ya saya yang bilang bang, abang gimana? Udah, kau yang bilang. Kau yang bilang, punya hak dong aku nggak percaya orang kau bukan nabi. Kau juga bang, apalagi Tuhan. Atas dasar apa aku harus percaya perkataanmu? Dia sah-sah saja. Itu kan menurut kau, Kristen itu agama yang benar, gitu loh. Tapi Iya, sebuah bang. kebenaran itu tolak ukurnya kan bukan berdasarkan lisanmu. Abang kurang apa sama Kristen bang? Apa? Ibadah seminggu sekali, mati-mati masuk surga, kurang apa bang? Yang menjanjikan Kristen masuk surga itu siapa? Yesus nggak kenal Kristen loh, David. Udah banyak buktinya bang, udah Mana banyak buktinya? buktinya masuk surga. Ya udah, coba kayak- meninggal dulu lah kau. Coba meninggal dulu Kayak kau. Paulus itu masuk surga. Loh, di mana Kayak yang datanya Paulus dikatakan masuk surga? Di mana datanya? Saudara-saudaraku pada masuk surga bang, udah pada meninggal. Dari mana kau tahu saudaramu yang udah meninggal masuk Ya surga? tahu lah bang, saya kan dilihatin dari mimpi bang. Oh. Cocok kali emang si David di Kristen ya. Jadi gini David, kau bukan nabi apalagi Tuhan. Jadi perkataanmu tidak bisa dipegang kebenarannya, gitu loh. Harusnya, kan kau kan percaya Bible nih kan sebagai kitab suci. Harusnya apa yang kau percayai, apa yang kau imani itu dilegalitaskan, dilegitimasi sama Biblemu. Tapi kan Biblemu nggak pernah berkata Kristen masuk surga. Biblemu kan nggak pernah menjanjikan menuhankan Yesus masuk surga. Biblemu kan nggak pernah menjanjikan pergi gereja hari Minggu masuk surga. Kan gitu. Kalau masuk surga sesuai dengan apa keinginanmu, berarti Yesus ke neraka. Kok Yesus ke neraka baru? Yesus nggak Kristen. Yesus nggak pernah ke gereja gitu loh. Berarti dia nggak masuk surga dong. Iya, bedakan antara iman dengan hayalan. Yang ada padamu itu David hanya sebatas hayalan dan angan-angan, bukan bahagian dari iman, ya. Makanya bang, abang balik lagi ke Kristen bang, biar abang tahu Siapa yang nikmatnya suruh? Kristen. Sementara ketika jadi Kristen diusir Yesus, siapa yang suruh? Berarti buktinya hati aku tenang terus ini. Apa? Buktinya hati aku tenang terus, bahagia terus. Hatimu. Iya, tenang, bahagia. Itu kan katamu, hatimu tenang, bahagia, kan katamu. Iya bang, makanya bang Ya, ikut siapa Yesus bisa bang. bilang kayak gitu loh. Kalau tolak ukur Ikutlah, ya. kebenaran itu adalah diri sendiri, ya nggak bisa dibenarkan lah. Itu kan katamu. Dan aku punya hak untuk tidak percaya perkataanmu, gitu loh. Coba Ya, kita kenapa, sapa dulu Bang? si Don Wori, bentar David. Kita sapa dulu si Don Wori. Mana tahu dia penyembah nggak bercelana juga kan? Baik, selamat siang. Iya, Don Wori. Nah, apa itu? Ya, Islam Kristen. Kristen. Iya, gimana? Mau diskusi? Boleh, asalkan lawan diskusi saya sehat, akal dan rohani.
Iya, oke. Kita sesuai tema aja ya, don't worry. Boleh. Oke. Apa manfaat baptis? Don't worry. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi, manfaat baptis itu ialah kita memperoleh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Di mana datanya? Seseorang yang sudah Baik. dibaptis akan dapat kasih karunia dari Yesus. Di mana Yesus pernah berkata begitu? Jauh dari anak Baik. kecil juga Pak, don't worry. Don't worry, jangan Nah, jauh dari tenang. anak kecil. Nanti kena ban. Oke lah kalau begitu. Nanti kita lanjut diskusinya ya. Coba yang oten tapping ya. Oten tapping satu. Oten tapping satu gitu loh. Yang mana yang oten ini? Benny Hindon coba. Oh ini ada si Ray nih. Ray oten kayaknya nih. Ray. Oke, Benny Hindon, selamat bergabung Benny Hindon. Benny Hindon. Oke, Halo. Ray. Iya, Benny Hindon, Islam Kristen. Saya Katolik. Kau Katolik ya? Oke, Ray. Ray. Halo Ray. Ray. Halo Ray. Oke. Dinda Benny, mau diskusi kita? Benny? Saya mau naik itu ada tanya sesuatu saja, habis itu saya turun, saya tidak berdebat, tidak ini. Oke, silakan, silakan. Mau tanya apa? Setelah itu turun silakan. Dinda Benny silakan. Ya. Di Katolik itu saya sejak kecil sampai saya setua ini dari sekolah sampai ke gereja itu tidak pernah membicarakan agama lain. Lalu anehnya agama lain itu bicara ke Kristen itu bagaimana? Itu saya bertanya itu saja. Bukan saya ini tidak. Saya mau bertanya. Gitu. Sungguh benar bahwa Katolik itu belum pernah bicarakan agama apapun. Terus? Lalu selama ini saya lihat itu, makanya saya juga rasa heran kepada yang baik yang Kristen, yang Muslim. Kenapa kita harus membicarakan agama lain? Berarti Tuhan begini, Tuhan Yesus tidak bicarakan agama lain. Kenapa di dalam begitu? Kalau saya bisa tunjukkan Yesus berbicara agama lain gimana? Tidak ada itu kok tipu. Ini Kok saya masih tunjuk datanya terkutuk dalam loh. Biblemu. Kalau kok tipu itu Dalam Bible terkutuk Anda. loh. Ini Tidak, saya tunjuk begini. dalam Bible Anda gimana? Begini, kita dulu baku sumpah dulu. Kalau betul, Iya. betul saya mati. Kalau tidak betul, engkau mati terkutuk keturunanmu. Iya, kalau betul Anda gimana? Tidak begini, kita dulu baku sumpah dulu. Kalau betul saya Iya. mati. Iya. Tapi kalau tidak betul, kalau begini, betul, kalau aku saya tidak tunjukkan betul, datanya, engkau mati Yesus berbicara mati tentang terkutuk agama lain keturunanmu. gimana? Hah? Mati terkutuk keturunanmu kalau tidak betul. Iya. Nah, kalau betul gimana? Saya yang mati. Oke. Karena tidak mungkin ya dia bicara agama Islam, ada Hindu, ada Buddha. Iya, oke. Ini kita buka ya. Nih, makanya saya bilang Pak Beni, kebanyakan dari teman-teman Kristen ini masih jadi Kristen atau masih menjadi Katolik karena kalian nggak tahu isi Bible kalian. Dan kalian nggak tahu apa yang dibicarakan oleh Yesus. Nih, kita buka dalam Matius 5, nomor 20. Apa kata Yesus? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi, tidak lebih benar dari kehidupan agama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus berbicara tentang agama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayo. Ayo. Di situ dia bicara agama mana? Dia begini. Si botak kau dengar. Di situ dia bicara agama apa? Di situ dia bicara agama apa? Agama Islam, agama Hindu, ada Buddha. Ahli-ahli Taurat ini agama Yahudi. Farisi ini adalah agama para penyembah api. Ya Yesus itu memang orang Yahudi buta huruf. Oh ini memang binatang goblok. Tadi kan Kau Anda mati bilang, terkutuk tadi anjing Anda koi. bilang, ayo Suki siap-siap. mai anjing koi. Siap, Anak siap. lonte koi. Keluarga Anda Anak nggak lonte ngomong. koi. Kau anak lonte binatang anjing koi. Kan ini ajaran kasih. Jadi Emosi. Tadi Kamu Anda norak berkata sekali, Denny. kepada saya memberikan saya tantangan. Kalau ada Yesus berbicara tentang agama lain, ya kan gitu. Anda siap dikutuk dan Kenapa keturunan anjing? Anda.
Tukim. Saya berikan Anda Matius 5:20. Yesus berbicara tentang agama di luar dari agama Kristen. Agama jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kau nggak sampai dalam kerajaan Allah. Kami itu Muslim loh, masa bicara agama Kristen itu saya bicara. Loh, Yesus kenapa berbicara tentang agama Farisi? Babi hutan. Yesus itu tidak bicara agama diri. Yesus itu tidak bicara. Beni, kalem. Beginilah kualitasnya. Jadi beginilah, Beni ini adalah aib bagi Katolik. Teman-temannya jangan didengarkan ya. Seperti inilah aib bagi Katolik. Dia ngaku-ngaku Katolik, tapi dia naik ke atas mempermalukan Katolik gitu loh. Dan udah turunlah Beni, udah ya. Udah ya. Tidak semua Katolik seperti itu teman-teman ya. Tapi Beni tadi naik kemari, ya niat dia memang mau mempermalukan Katolik dengan lisan dan juga kata-katanya yang tidak pantas keluar dari lisan orang yang katanya memiliki agama, apalagi bertuhan. Ateis saja nggak kayak gitu, kerasukan. Ini yang kasih kita tantangan, dikasih Matius 5:20 kerasukan. Jangan diturunkan akunku ini nggak anti rungkat bang, nggak anti rungkat. Kalau kita tadi pakai akun anti rungkat, kita bikin dia di sini mainan. Ini nggak anti rungkat. Tap-tap layar kita aja pun belum ada sampai 100k teman-teman. Jadi kalau udah ngomong-ngomong kayak gitu, udah kita turunkan saja lah, ya. Apalagi WL-nya belum dipenuhi nih. Pakai teman-teman yang dimudahkan Allah rezekinya, yang punya mawar 100 bantu Bang Faruk lah, ya kan, dikasih mawarnya biar terpenuhi dulu separuh 50% WL-nya. Nah kalau dimudahkan Allah rezekinya lagi, apa ini WL-nya ini lagi, ini dari Tok WL ini teman-teman ya. Bentar kita tengok dulu nih, apa ini WL-nya ini. Oh ada kereta 2. Oke, kita naikkan yang lainnya ya. Ya harusnya kekristenan kan itu nggak boleh kayak gitu kan, David kan? David. Nggak boleh bang, santai aja kayak saya ini. Iya, masa harus kayak gitu mau maki-maki? Makanya itu, ngapain kejar-kejar? Iya. Ngadepin Bang Faruk ini begini aja, kita ikutin aja apa yang dia mau. Oke, my left. Barakallahu fikum Pak Haji, Bang Lili Risma, jazakumullah khair. My left. Aduh, turun dia. Bentar ya, kita naikkan lagi yang lainnya ya. Ada nggak teman Kristen ini? Ini ada Cokis nih. Masya Allah, Pak Haji. Pak Haji Indra, barakallahu fikum. Yuk, tap layar teman-teman ya. Cokis, selamat bergabung Cokis. Oke, Marsi, selamat bergabung Marsi. Masya Allah, dipenuhi Pak Indra WL kita teman-teman. Barakallahu fikum Pak Haji, barakallahu fikum. Marsi. Halo Marsi. Ya, naikkan lagi moderator yang lainnya, moderator. Diturunkan aja Bang Marsinya, nggak mau ngomong dia. Beni kena sumpahan sendiri, kena dia kan. Jelas narasinya lu. Makanya aku bilang ya teman-teman, ini fakta yang terjadi ya, yang ada ya. Banyak teman-teman Kristen dan juga Katolik ini, mereka masih bertahan di Kristen dan juga di Katolik karena mereka nggak tahu isi Bibelnya. Contoh kayak Beni tadi kan berani kali dia bersumpah kayak gitu dulu. Berani kali dia. Apa dia nggak pernah baca itu Matius 5:20? Ya nggak pernah. Karena aku anggap teman-teman ya, aku perhatikan sekarang ini, Bible yang malah menjadi buku yang terbuang. Kenapa kayak gitu? Dari 100 orang Kristen yang disurvei, teman-teman, paling banyak, bahkan nyaris nggak ada dari mereka yang pernah baca Bible-nya. Nggak ada. Bible itu dikeluarkan setahun sekali. Atau bahkan sekali seumur hidup. Yang pertama kapan? Ketika mereka mendatangi hari Natal. Yang kedua ketika meninggal dunia. Bible ditaruh di samping kepalanya. Ya, assalamualaikum Sal. Waalaikumsalam Bang Faruk.
Kabar abang gimana, sehat? Alhamdulillah khair. Halo Bang Ya, Faruk. Serapin. Serapin. Halo Bang, sore Bang. Gimana Bang? Ya, Islam Kristen. Kristen Bang. Oke, mau diskusi kita Dinda Serapim. Bahas ininya Abang aja lah. Apa? Temanya Abang aja. Ya udah, silakan ditanggapi, kasih datanya. Datanya ya, apa manfaat baptis? Silakan. Manfaat baptis ya untuk keselamatan. Di mana Karena kan, datanya? Kisah 2 Hah? di ntar Bang. Di mana datanya? Orang-orang yang dibaptis akan mendapatkan keselamatan atau dipastikan diberikan keselamatan. Di mana datanya? Kisah para Rasul 2 ayat 38 Bang. Saya baca ya. KPR 2 nomor 38. Kita tanya ya, pertanyaannya, apakah manfaat baptis? Dijawab. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima kasih karunia Roh Kudus. Oke? Nah, ya. Ini perkataan siapa? Itu kan pernyataan Petrus. Petrus. Berarti yang menjanjikan dibaptis akan mendapat kasih karunia dari Roh Kudus itu Yesus atau Petrus? Itu kan dari Yesus untuk pengajarannya, dari murid-muridnya yang menyampaikan. Iya, yang menjanjikan mendapatkan akan mendapatkan pengampunan dosa, maka kamu akan menerima Roh Kudus, itu Yesus atau Petrus? Ya Yesus lah. Yesus tapi yang Petrus, menyampaikan kan Petrus. Ini kan Petrus yang bilang, jawab Petrus. Cuma Ya kan abang tanya tentang agama Kristen, ya itulah yang aku kasih tahu ke abang. Nah, jadi begini, ya itu menurut Petrus, ya, baptis dalam nama Yesus Kristus. Dalam Kenapa Matius Petrus 3 bilang nomor kayak gitu? Dia kan 17. yang Tunggu dulu. menulisnya. Tunggu dulu, Serapim. Ini perkataan loh. Jawab Petrus kan perkataan ini Petrus berarti. Dengar dulu, Serap. Dalam Matius 3 nomor 17, ya. Dalam Matius 3 dari nomor 14 sampai dengan 17, Yesus kan dibaptis oleh Yohanes kan, betul? Oke, ketika Yohanes membaptis Yesus, atas nama apa Yesus itu dibaptis? Bapa, Anak, Roh Kudus. Mana datanya? Mana datanya? Itu. Mana datanya? Yuk. Yang jadi pertanyaannya aneh, kenapa Petrus mengajarkan kalian dibaptis atas nama Yesus? Sementara ketika Yohanes membaptis Yesus, tidak menggunakan atas nama Yesus. Kan beda jadinya ini, baptis kalian dengan baptisnya Yesus. Itu kan dalam namanya itu siapa ya Yesus, karena Petrus sudah mengenal Petrus. Karena Petrus mengenal Yesus itu siapa sebenarnya. Makanya dia gini Bang Faruk, sebentar lu Serpian. Berarti gini Bang Faruk, ketika Yesus dibaptis, Diberkati Bang. gini. Bang Faruk berarti ketika Jangan bentar dulu Serpian, bentar. Ini berarti ketika Yesus dibaptis berarti atas nama Bapa Putra Bapak Yohanes gitu Bang. Bapak Yohanes dan Roh Kudus gitu. Karena kan Yesus yang dibaptis. Kan kalau kalian dibaptis kalian menggunakan nama Bapa Putra Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga. Tuh? Nah, kalau sesudah naik ke surga itu baru Petrus bilang baptisan itu dalam nama Yesus itu sendiri. Iya, itu kan pengajarannya Petrus kan. Yang ya memang iya, ya Petrus ya dari Yesus itu. Iya, sekarang saya Makanya tanya. dia kenal Petrus, kenal siapa Yesus ya karena dia murid Yesus, makanya dia berani ngomong seperti itu. Oke, sekarang saya tanya, Anda tahu nggak kalau Petrus itu sudah dinyatakan oleh Yesus sebagai iblis? Itu kan sebelum penyanyian
penyaliban Yesus dia menyangkal, tapi setelah itu dia mengenal dan mati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akhirnya jadi apa? Dia sebagai martir Tuhan loh. Dia bahkan rela tapi mati dia dinyatakan di kayu sibilis, salib kan? dibalik. Tapi dia Itu kekilafannya dinyatakan dia. sibilis kan? Apa? Betul? Tapi dia dinyatakan sibilis kan? Sibilis. Iya. Oleh Yesus Ya, kan? karena waktu itu memang dia menyangkal Yesus Iya, karena dia intinya dia ketakutan, dinyatakan. tapi setelah dia Sabar mengerti dulu. dan paham akan Sabar dulu, Kristus dengar, Yesus, sabar dia dulu, rela sabar. mati, bahkan Ya, mati di kayu salib. sabar, Serapim. Kita kasih dia tanya nih. Ini lucunya kalian. Makanya saya bilang, besar kemungkinan pengajaran Kristen ini bersumber dari sibilis. Kenapa kau katakan gitu, Faruk nih? Dalam Matius 16 nomor 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah sibilis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus mengatakan Petrus itu sibilis karena si Petrus berbuat berdasarkan pemikiran manusia, bukan dari Allah. Sementara dalam KPR 2, Karena waktu Iya, itu tanda tadi. udah. bentar dulu. Kita kasih datanya dulu. Oke, nanti aku jawab ya. Jangan dipotong-potong ya. Iya, bentar dulu. Dua, ada tanda tadi nih kan nomor 38 kan, KPR 2 nomor 38 tadi kan. Nih. Sementara dalam KPR 2 nomor 38, sibilis itu berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Gitu loh. Ini perkataan sibilis. Karena Petrus menurut ayat yang kusampaikan tadi dalam Matius 16 tadi, ya, dia berkata menurut kehendak manusia, bukan menurut kehendak Allah. Oke, aku jawab ya. Jangan dipotong-potong ya. Itu si Petrus tadi waktu ayat berapa yang kau kasih runut tadi? Yang bilang itu karena Yesus pada waktu itu bilang kalau dia mau menyerahkan nyawanya, dan si Petrus ayat berapa sih tadi? Jadi kalau memahami Bible itu nggak bisa setengah-setengah, kau ambil satu ayat untuk iniin ayat selanjutnya, tapi keseluruhan. Itu penjelasannya pada waktu itu si Yesus menjelaskan kalau dia akan menebus dosa lewat kematian di kayu salib. Nah, pada waktu itu si Petrus bilang, "Jangan sekali-sekali engkau bilang seperti itu." Nah, Yesus bilang iblis itu karena Petrus itu nggak memahami apa yang Yesus mau. Tapi setelah itu waktu Yesus di jalan di kayu salib, Yesus kan juga pernah bernubuat bahwa kamu akan akan apa sih namanya ya? Gini aja Serapim. Ketika Yesus memanggil Petrus dengan sebutan sibilis dalam Matius 16:23 itu, benar nggak perkataan Yesus itu? Benar nggak? Ya benar, tapi dia bilang kayak gitu karena si Petrus Benar kan waktu itu Petrus dikatakan Yesus sibilis karena dia mengikuti keinginan manusia, betul kan? iya, karena dia nggak percaya kalau Yesus akan mati di kayu salib. Nah, lantas kenapa kau percaya dengan perkataan Petrus dalam KPR 2 nomor 38 ini? Karena dia membuktikan sendiri bahwa Yesus mengenapi setiap hukum Taurat itu, makanya dia Yesus tak percaya dengan Iya. apa yang dikatakan Petrus. Yesus berkata tadi dalam Matius 16:23, apa-apa yang dikatakan oleh Petrus, apa yang diinginkan Petrus itu berasal dari manusia, bukan dari Allah. Maka Iya, ketika karena- Petrus mengatakan bertobatlah dan Petrus hendaklah tadi kamu itu dibaptis, menentang. ini pengajaran dari manusia, bukan dari Allah. karena Gitu loh. Petrus itu Makanya menentang dalam Markus bahwa 7, Yesus dengar akan dulu. mati di kayu salib.
Sabar dulu, Makanya saya dia- rapim. Ini ilmu samamu saya rapim. Makanya dalam Markus 7 nomor 7, di situ dikatakan, percuma kau beribadah kepadaku, sementara pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Ini korelasinya ya. Ini ilmu nih. Itu ayat ya. berapa tadi? Tunggu dulu. Bang. Tunggu dulu. Tadi ayat berapa? Tunggu dulu. Coba tadi yang abang baca ayat berapa tadi? Markus 7 nomor 7. Makanya aku bilang, kalian masih Kristen karena kalian nggak tahu Bible. Kalau kalian nggak tahu Bible, ini runutannya. Di sini Bang Faruk memberikan edukasi kepada kalian. Bang Faruk ini sudah mendedikasikan hidupku tuh bertahun-tahun lamanya untuk mendalami Bible. Tapi setelah aku dalami Bible, aku nggak mau jadi Kristen lagi. Gitu loh. Nih tengok nih perkataan di dalam Markus 7 nomor 7 apa katanya? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma. Kalau ajaran itu berasal dari manusia, itu percuma beribadahnya. Nih, kata Yesus kepada Petrus, nih Matius 16:23, kita korelasikan ya, sampai 2 handphone ini loh. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala si iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Nah, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena tersumber dari manusia apa yang difikirkan dan juga diajarkan oleh Petrus. Lalu ini celakanya di dalam KPR 2 nomor 38, bentar lah ya, ribet memang kita ini ya. Nih, kisah para rasul, nih 2 nomor 38. Kenapa Anda percaya perkataan Petrus ini? Udah, Gitu loh. gantian aku ya. Gantian Ya. aku, Bang. Jawab Gantian aku, Petrus Bang. kepada mereka, bertobatlah Bang, dan hendaklah kamu gantian masing-masing memberi dirimu Udah ya. dibaptis, gitu loh. Nah, Oke, aku jawab untuk ya. pengampunan dosamu, maka kamu akan mendapatkan menerima kasih dari Roh Kudus. Ingat ya. Oke, aku jawab Ulang ya. lagi. Markus 7 nomor 7 mengatakan, percuma kau beribadah kepadaku sementara pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Oke, Markus 16 nomor 23. Petrus dikatakan sibilis karena dia mengutamakan atau melanjutkan keinginan dari manusia. Nah, Oke, bisa gantian nggak? dalam KPR 2 nomor 38, Petrus mengajarkan dibaptis supaya mendapatkan kasih karunia dari Roh Kudus. Kan gitu. Berarti Oke, ajaran bisa- yang disampaikan oleh bisa Petrus ini gantian adalah nggak? ajaran yang bersumber dari manusia dan dikatakan Yesus merupakan pengajaran-pengajaran dari sibilis. Oke, bisa gantian nggak? Lengkap. Matius 16 ayat 21 itu kan dijelaskan pada sejak kita baca ya yang di atasnya ya. Jadi nggak bisa diambil ayat per ayat. Jadi ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya huruf Ya. besar bahwa ia harus bahwa ia Harus apa? pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh Iya. dan dibangkitkan pada hari ketiga. Terus di ayat yang ke-22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nomor 22. Tunggu dulu. Setelah nomor 22 aku tanya amamu. Apakah Petrus setuju dengan keinginannya Yesus? Ya itu dia nggak setuju, maka ayat 22. Enggak setuju. 22 tunggu dulu bang, aku Pelan-pelan, selesaikan. tunggu dulu, Serapim. Pelan-pelan, Serapim. Ya Ini inilah ilmu sama malas aku. lah aku ini. Kan Kau kok ngomong malas? terus, aku nggak dikasih kesempatan ngomong. Pak, pelan-pelan dulu, Serapim. Pelan-pelan ya. Ah, Ingat malas ya. lah aku. Petrus merajuk kan? Merajuk. Petrus tidak setuju dengan perkataan Yesus karena dalam Matius 16:23 kata Yesus, dia hanya mengkehendaki keinginan dari manusia, makanya dia dikatakan sibilis. Dan benar apa yang dikatakan Yesus dalam Markus 7 nomor 7 juga dikatakan, percuma kau beribadah kepada aku sementara yang kau lakukan itu merupakan ajaran atau perintah dari manusia. Udah tahunya kalian poinnya. Petrus yang pertama Petrus ini dibantah oleh dia adalah pembantah Yesus.
Yang kedua, Yesus sudah ngatain dia sibilis karena dia mengikuti kehendak manusia. Yang ketiga, ditegaskan lagi dalam Markus 7, jangan ikuti kehendak manusia karena percuma kau beribadah kalau memang kau lakukan itu keinginan dari manusia. Yang keempat, harusnya jangan percaya kau dengan pengajaran Petrus dalam KPR 2 nomor 38. Jangan percaya. Karena sudah dikasih tahu oleh Yesus di dalam Markus 16 nomor 2, Matius 16:23, Markus 7 nomor 7. Ya, assalamualaikum Bunda Rahmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk, Bang Sal. Lanjut. Terima kasih Bang Sal ya. Itu apanya? Kerupuknya udah sampai. Wih, gurih dan nikmat. Asal. Masih banyak. Bang Faruk, jawab dulu pertanyaanku. Apa itu? Apa manfaat syahadat? Ya, manfaat syahadat dengan kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, maka kamu masuk ke dalam iman dan Islam. Sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW ketika Jibril menemui Nabi. Apa yang dikatakan ketika ditanyakan Jibril, "Ya Rasulullah, katakan kepada kami apa itu Islam?" Nah, hendaknya kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Kita masuk ke dalam iman dan Islam. Setelah kita masuk ke dalam iman dan Islam, maka kita mendapatkan semua kenikmatan yang telah dijanjikan Allah di dunia dan akhirat. Contoh yang tertulis dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kepada mereka akan diberikan surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal di dalamnya. Begitu juga dalam surah Fussilat ayat 30, "Innalladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Sesuai dengan kalimat syahadat yang pertama, "Asyhadu an la ilaha illallah." Tiada Tuhan selain Allah. Ketika kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kau istiqomah atas itu, maka Allah akan menjanjikan surga atasmu. Jadi manfaat dari 2 kalimat syahadat itu berdasarkan data yang eksplisit kuberikan kepadamu sangat besar di dunia dan di akhirat. Coba kalian ditanya, apa manfaat dibaptis Pak? Apa manfaat dibaptis? Dijawab sama Oten, karena begitu besar kasih karunia Allah. Gak nyambung, literasinya itu gak masuk di dadapi. Kenapa bisa begitu? Karena memang ya Yesus itu tidak pernah menjanjikan apapun kepada orang-orang yang dibaptis. Yesus itu tidak pernah menjanjikan surga kepada orang-orang yang dibaptis. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan syarat jadi Kristen harus dibaptis. Murid-murid Yesus tidak pernah bertanya pada Yesus, Yesus, apa itu Kristen? Coba jawab. Ditanya sama murid, Yesus nggak pernah menjawab, hendaklah engkau dibaptis supaya kau jadi Kristen. Bahkan andai kan Yesus ditanya di zaman sekarang, Yesus, apa itu Kristen? Siapa Kristen? Kenapa Yesus bertanya seperti itu? Karena kekristenan ini hadir setelah hampir 60 tahun Yesus diangkat ke langit. Hampir 1 abad. Yesusnya nggak ada lagi, baru Kristennya ada. Terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, kalian ya harus terima keadaannya, kenyataannya. Yesus nggak kenal Kristen. Yesus diutus bukan untuk Kristen, tapi untuk Bani Israel. Makanya dari seruannya Yesus selalu menggunakan apa? Isim yang khusus gitu loh. Apa itu isim khusus itu? Dia menyebutkan kata-kata dengan diawali dengan kata ya. Apa kata dia? Ya. Wahai Bani Israel. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Khusus hanya untuk Bani Israel. Kalau di dalam pembelajaran Nahwu Shorof, kata ya itu disebut dengan mida. Kata mida atau huruf mida. Gitu loh, itu khusus itu. Kalau diawali dengan kata ya. Maka
Makanya udahlah, ya. Jangan lagi kalian pernah bermimpi syarat jadi Kristen itu harus dibaptis. Nggak ada. Yesus ketika dibaptis oleh Yohanes dalam Matius 3 nggak jadi Kristen. Bahkan setelah dia dibaptis, dia diangkat ke langit, dia jadi Tuhan, dibikin Paulus. Paulus pun nggak pernah membaptis orang. Ketika orang dibaptis itu jadi Kristen, nggak pernah. Ketika Paulus itu mendeklarasikan Kristen di Antioquia dalam KPR 11 nomor 26, apakah murid-murid pada waktu itu dibaptis Paulus? Enggak kan? Enggak ada. Kalau memang syarat baptis itu, ya syarat Kristen itu dibaptis, harusnya murid-murid dalam KPR 11 nomor 26 itu dibaptis oleh Paulus. Tapi kan nggak dibaptis oleh Paulus mereka. Lantas kalian dapat ilmu, pemahaman, penjabaran, pengetahuan dari siapa? Syarat masuk Kristen harus dibaptis siapa? Jangan sok tahu kata sifatnya. Abangmu ini master. Berarti kalau dengan kata lain, kalau dibaptis atas penebusan dosa, berarti penyalipan itu tip-tip dong. Kayak gitu. Kan udah dihapus dosanya atas meninggalnya Yesus di kayu salib. Nah, kalau dibilang pembaptisan penghapusan dosa atau penebusan dosa, berarti Yesus tuh omon-omon dia disalib gitu dalam iman Kristen ya. Apa manfaatnya dia muncul lagi pertanyaan kan? Apa manfaatnya Yesus disalib? Muncul lagi pertanyaannya, apa manfaat Yesus jadi Tuhan? Muncul lagi pertanyaannya, apa manfaat ke gereja hari Minggu? Oke, kita sapa dulu tamu yang baru bergabung ya. Sari Purba. Oke. Bang Irsan, Assalamualaikum Bang Irsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Abangku. Ada yang mau disampaikan? Kalau ditanya ke RK masalah Edis, katanya Yesus punya Tuhan. Ya tanya ke Edis aja lah roomnya kata dia. Jadi bingung saya, gimana itu? Ya jangankan abang, bang, mereka pun bingung. Jangankan mereka, bang, andaikan Yesus kita tanya saat ini, Yesus pun bingung. Itu loh, kok bisa ada lah Kristen ini kata Yesus. Itu loh. Makanya nggak usah difikirkan, bang. Di mana dikatakan Yesus bilang kok ada Kristen ini, di mana coba? Matius 7 nomor 21 sampai 23. Oke, kita baca. Oke, kita baca. Matius berapa? Matius 7 nomor 21 sampai 23. Matius 7 ayat berapa? Baca. 21, 23. 21, Kakak masih 23. Kristen karena kakak nggak tahu Bibel. Hal mengikut Kristus. Judulnya hal mengikut Kristus. Nah, makanya Judulnya masih Kristen. hal Baca Bibel mengikut itu Kristus. judulnya. Aku baca ya. Jangan dulu dengar dulu ya. Baca. Hal mengikut Kristus. Ketika Baca. Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, itu merujuk ke Yesus ya. Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Anda tahu ahli Taurat itu yang bagaimana? Tahu Taurat tapi tidak pernah melakukan ajaran-ajaran yang mereka perkatakan. Oke? Lu kakak Fanya Nah, baca. Yesus berkata kepadanya, Taurat dan berkata apa? Guru, aku akan mengikuti engkau. Ini ahli Taurat yang mengatakan, tetapi Yesus sudah tahu pikiran mereka itu apa. Kemana saja engkau? Hei, Dengar dulu. Ini apa yang dibacakan? Bapak Nia, Assalamualaikum Bapak Aro dan saudara imanku. Yang dibaca Mbak baca apa? Yang Mbak bacakan apa? Makanya kalau mau baca ini, ya baca dari Enggak, judul, Mbak. Makanya baca Mbak ayat yang per salah. ayat. Jangan Mbak cuma yang satu salah. ayat. Tolong telinganya Kalau cuma satu ayat, dipasang. nggak akan Tolong mengerti. telinganya dipasang biar gak tungkian. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Nah, Matius. Oh, oke, Ya, salah. Matius 7. Aku tadi buka nomor Matius 8. 21. Aku tadi buka Matius 8. Matius 8. Salah. Dia salah, bukan itu. Salah. Matius 8. Kami bingung. Ayat berapa? Mbak baca apa? Matius Ayat 7 berapa? 21 Ayat 21 sampai 23. Sampai Bukan setiap 23. orang yang berseru. Bang Farouk Dengar berpikir dulu Bang ya. Farouk macam Iya lupa kan? ayatnya kan? Bukan Ya kan? setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan. aku masuk.
Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apa yang salah di situ coba? Sampai 23 loh Kakak Fanya. Pada Sampai hari 23. terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian perbuat kejahatan. Apa yang masalahnya di situ? Loh, tadi kan di awal aku bilang, Yesus itu nggak kenal Kristen, jangankan kita. Yesus Apa aja nggak hubungannya kenal di mana? Kristen. Di mana di situ ditulis Yesus tidak kenal Kristen? Oke, yang manggil Yesus Tuhan, Kristen atau Islam? Cair dong. Bukan berkali Bang sebatas Kristen ya. Itu dia sampaikan ke semua orang. Iya, zaman Ya. sekarang yang manggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, ngusir setan dengan nama Yesus, Islam Nah, apa itu Kristen? mau dijelaskan. Kenapa itu mau dijelaskan? Semua yang mengambil dengar dulu. Makanya dengar dulu penjelasannya. Dengar dulu penjelasannya. Bagaimana kalau Anda mengatakan dulu. itu terus Anda yang mau dulu. jawab? Kan Dengar dulu Kakak Fanya, itu Kakak Fanya dong. dengarkan dulu narasiku Kakak Fanya. Ini ilmu loh Kakak Fanya. Dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23 yang manggil Yesus, yang dalam Matius 7 21 sampai 23 ya, yang manggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Yesus katakan Iya, nggak benar. kenal. Yesus nggak kenal Dengar, sama orang yang manggil dia Tuhan. Makanya aku mau jawab. Aku mau jawab. Enggak, dia bilang iya benar, katanya iya Yesus nggak mengenal mereka, iya benar. Dengar dulu makanya. Kakak Fanya, sabar dulu. Makanya dengar Tenangkan dulu. dirinya. Dengar dulu. Baca itu dengan pengertian. Dengan Iya, itu pengertian, dengan Bang. nanti, Kak Fanya, Aku mau Kak katakan orang Kristen itu tidak semua termasuk seperti yang Yesus katakan. Artinya contoh, banyak nabi-nabi palsu yang memberitakan Injil, tetapi sebetulnya dia cuma mengatakannya tapi tidak melakukannya. Contoh, Sekarang saya tanya. saya Matius seorang 7. Kristen. Dengar dulu dong. Saya orang Kristen. Saya mengatakan menginjil, katakan tentang kebenaran Yesus Kristus. Tetapi ketika tidak saya melakukannya, Tuhan Yesus berkata, kamu bukanlah muridku. Itu yang dimaksud, Bang. Bukan berarti seperti apa yang Abang baca, terus seperti itu juga yang ada di pikiran Abang. Tidak. Orang Kristen tidak semua bisa masuk kerajaan surga loh. Jangan salah. Jadi jangan pikir orang Kristen itu semua bisa masuk kerajaan surga. Tidak. Karena ada, makanya kenapa orang Kristen harus pikul salib? Kenapa orang Kristen harus mengajarkan tentang Injil? Iya. Berarti Mbak Fania ini sedang memikul salib ya? Tunggu Sal, nanti jangan dulu jangan ditangkap. Memikul salib itu dalam arti bukan fisik ya Pak, bukan dalam arti fisik. Memikul salib ketika Anda mengejek, ketika Anda kita terima saja, itu bagian dari salib. Bukan berarti salib yang fisik. Fanya, boleh enggak. gantian, Kak Fanya, Pengertian boleh Anda kan gantian. fasik. Kak, boleh Kenapa? gantian Kak Fanya? Oke, dalam Matius 7 21 sampai 23, ciri dari orang yang tidak dikenal oleh Yesus, yang manggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia, bermukjizat dengan nama dia, usir setan dengan nama dia. Itulah ciri dari orang. Sabar dulu Kak Fanya, tadi Kakak ngomong aku diam. Ya, itulah ciri dari orang yang tidak dikenal Yesus, karena kata Yesus, aku tidak mengenal engkau. Oke, sekarang saya tanya, di zaman sekarang yang manggil Yesus Tuhan, yang bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, Islam apa Kristen? Kristen. Kristen berarti yang tidak dikenal Yesus, Islam apa Kristen? Apa salahnya? Berarti Makanya aku yang mau tidak dikenal Yesus, Islam apa jelaskan. Kristen? Dengar. Kristen. Orang Kristen yang katanya berbuat, jangan salah loh. Kan narasi Ada di juga awal yang tadi kelihatan. kan. Tunggu sedikit Jangan lagi, Kak salah. Fanya, Kak Ada Fanya. yang kelihatan Kak juga Fanya, mujizat, sabar dulu, tetapi sedikit lagi. Kan benar narasiku di awal tadi kan. Ketika Anda minta saya data, menuntut saya data. Mana datanya Faruk? Narasimu tadi kau katakan Yesus gak kenal Kristen. Itu datanya. Enyahlah kalian dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kata Yesus.
Yesus nggak kenal satu kelompok yang manggil dia Tuhan. Yesus nggak kenal satu kaum yang memanggil, yang bernumbuk dengan nama dia. Yesus nggak kenal sama ormas ataupun LSM yang bermukjizat dengan nama dia. Nggak kenal Yesus. Zaman sekarang, siapa LSM atau ormas yang manggil Yesus Tuhan? Kalian yang menjawab itu. Yesus tidak mengenal kalian, terimalah kenyataannya. Yesus mengenal siapa? Orang-orang yang Tuhannya adalah Allah. Tuhan Allahnya itu Esa, dikenal Yesus. Markus 12 nomor 29, Lukas 4 nomor 8, Matius 5 nomor 10, gitu loh. Matius 26 nomor 39, Lukas 6 nomor 12. Siapa ciri-ciri dari orang yang dikenal Yesus itu? Kenapa dikenal Yesus? Karena Yesus pun berbuat begitu. Islam apa Kristen? Islam. Lukas 4, siapa yang puasa? Yesus. Zaman sekarang Islam apa Kristen yang puasa? Islam. Gitu loh. Markus 12:29, dengan rawa Shema Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Siapa yang menuhankan Tuhan Allah yang Esa di zaman sekarang? Islam atau Kristen? Islam. Siapa yang sujud dalam berdoa kepada Tuhannya dalam Matius 26 nomor 39? Islam apa Kristen? Islam. Siapa yang mendirikan sholat tahajud di tengah malam seperti mana Yesus juga tahajud dalam Matius 26 nomor 3 sampai 39? Islam. Sementara Kristen pergi ke gereja hari Minggu. Kristen nggak puasa. Kristen berkulit panjang. Kristen makan B2. Maka pantas dikatakan Yesus, aku tidak mengenal kalian. Enyalah dari hadapanku sekali pembuat kejahatan. Lalu dalam Matius 7:21 tadi Yesus berkata, yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah mereka-mereka mengikuti kehendak dari Bapa yang mengutus aku. Apa kehendak dari Bapa yang mengutus aku? Dalam Yohanes 17 nomor 3. Pandang dan jadikan Yesus itu sebagai utusan, bukan Tuhan. Kami memandang Yesus itu sebagai utusan, bukan Tuhan. Yang mandang Yesus itu sebagai Tuhan siapa? Kristen. Berarti nggak sampai. Iya benar, karena abang bukan di situ, makanya abang nggak tahu. Siapa bilang? Kalau kita memang di situ, ya kita lebih tahu. Jadi jangan sok tahu. Karena abang cuma baca, tidak mengerti apa penjelasan dari situ, tidak mengerti. Bahasa bisa jadi kiasan loh. Makanya banyak perumpamaan di sini, banyak perumpamaan. Karena Anda tidak bisa ngerti. Orang yang hidup di dalam itu, mereka lebih ngerti apa yang akan terjadi gitu loh. Ya Kak Fanya, gini aja Kak Fanya. Coba sebut satu data di mana Yesus mengenal orang-orang yang menuhankan dirinya. Mana datanya dalam Bible? Data. Kan dalam Matius 7, Untuk 21, sekarang ini, kalau data semua ada di ya, nanti kasih Alkitab. dengar dulu Tetapi Kak Fanya. Yesus mau mengajarkan, ke kita Kak Fanya, sabar dulu Kak Fanya. Ini namanya komparasi. Secara literally ada data dalam Bible kalian, Matius 7 nomor 22, di mana Yesus menyatakan, ini nomor 23, dia tidak mengenal orang-orang yang menuhankan dia. Jika ada orang yang manggil dia Tuhan, Yesus tak kenal. Eksplisit ada datanya. Jika memang Kakak Fanya tetap ngotot mengatakan Yesus makanya aku bilang kan mereka tidak kenal orang yang tidak menjalankan perintahnya gitu. Mana datanya dalam Bible? Secara eksplisit kan aku jelaskan yang sesuai dengan abang orang-orang yang inginkan kan yang di Matius itu. Kan ya, abang bilang kan ini pengajaran Kak Fanya. Makanya kenapa dia baca judulnya hal pengajaran yang sesat. Ada hubungannya dong. Iya, kesesatan di hadapan Yesus ketika kau panggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia, siapa bilang? Saya sebagai pribadi mengenal Tuhan. Makanya saya berani bicara di sini. Banyak orang yang nggak tahu kenapa itu Tuhan bilang di situ. Banyak orang yang Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau karena tidak melakukan apa yang dia perintahkan. Banyak orang bernubuat. Iya. Pernahkah Yesus memerintahkan kalian untuk menuhankan dia? Karena kita sembah berarti kita menuhankan dia dong. Yang saya tanyakan, pernahkah Yesus atau Bapak memerintahkan kalian untuk menuhankan dan menyembah pada Yesus? Iya. Mana datanya? Kenapa? Di mana datanya Yesus memerintahkan orang-orang semua di Alkitab sini, semua di Alkitab di sini diajarkan kita untuk menuhankan dia. Allah itu adalah Esa. Bentar, kita kasih Allah data itu aja. adalah Kita kasih data dia. Kita kasih data Kak Fanya ya. Semoga Kak Fanya itu bisa terbuka akalnya. Sebentar dulu, sabar dulu lanjut. Sebentar jadi Rio, sebentar. Iya. Nih, Kak Fanya baca Lukas 4 nomor 8. Sabar dulu lah Anjeli ah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan Allah atau menyembah kepada dirinya?
Aku harus buka Alkitab karena ini Ini ada aku bukakan. harus sinkron dong judul Ini aku bukakan sama kafanya. isinya supaya kita mengerti. Kalau kita cuma baca satu ayat kita akan mengerti karena Ya, orang cuma baca. tertuju di situ. Padahal Baca ada dalam lain Lukas lain. 4 nomor 1, Yesus dalam pencobaan itu. Bentar dulu. Sampai dengan nomor 10-nya. Lukas berapa? Dalam Lukas 4 nomor 8, 4 Yesus ayat mengajarkan hanya menyembah kepada Tuhan Allah atau kepada dirinya sendiri. Kepada Tuhan Allah. Lantas kenapa kalian menyembah kepada dirinya? Makanya dalam Matius 7 tadi dikatakan kalian itu si penyesat. Ada di ayat, aku nak mau baca di ayat mana? Karena anda yang yang mempelajari ini, yang aku tahu saya mau bilang ya. Kenapa itu diperkatakan seperti itu? Allah itu adalah Yesus sendiri. Yesus itu adalah Allah. Di mana Yesus Yesus itu adalah berkata aku adalah Allah? Di mana Yesus berkata kalau aku adalah Allah? Di mana? Di mana? kalau anda Di dalam, di kejadian ada. Tapi Lukas, aku nggak mau mana, nggak mau sis, cari sis. sendiri kalau mau itu. Kenapa dibilang Allah? Sis, Dia Tak Dia apa, sis Allah di yang Lukas, di surga. sis di Lukas Kenapa dia 6 datang ayat ke 6 sis. Ada, itu ada semua prosesnya, bukan cuma jadi kayak gitu aja. Nanti marah kakak ini kak apa Jendrio, sabar dulu. Faya, Lukas 6 ayat 46. Itu Yesus katakan dia Tuhan. Begitu. Yang saya tanyakan Allah. Di mana Yesus menyatakan dirinya Allah? Ya, Tuhan dan Allah sama. Udah, Tuhan dan Allah sama. Kita buka lagi nih ya dalam Yohanes 20 nomor Iya. 17. Ya, mereka ini ngeyel. enggak, memang gitu. Gimana berapa? Iya, justru itu loh saya bilang kapanya. Yohanes 20 nomor Enggak. 17. Supaya mereka Maunya juga ikuti ngerti dia. bahwa apa yang kita baca itu bukan seperti yang kita Nggak baca. ngerti, otak mereka Karena itu sudah pengertiannya ditutupi beda. dengan Oke. otak mereka sudah ditutupi dengan Dan dulu, prejudis, jadi Jendrio, tak bisa Jendrio. menyambung. Yesus Allah ya. Yesus Allah ya. Betul? Oke. Kata Allah kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku akan pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang Yesus akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Itu, Allah yang Bang, mana lagi yang dimaksud artinya, Yesus ini? Bang, makanya aku udah bilang, Yesus itu dalam posisi manusia, keilahiannya dia tinggalkan. Di mana tertulis? Kalau dia Di datang mana sebagai tertulis? Allah, berarti Di mana menghukum, tertulisnya? bukan menyelamatkan. Di mana tertulisnya Makanya baca Yesus Ibrani 1 ayat 8. ada hubungannya Berdasarkan dengan manusia yang di mana? lain. Coba Bang Farud. Bang Farud, coba nanti dia jelaskanlah Bang Farud. Ibrani 1 ayat 8 itu Bapa berkata tentang anak ya Allah, tatahmu ya Allah dan tongkat kebenaran ada. Coba sis Fanya baca di dalam Ibrani 1 ayat 8. Nanti dulu, Bahwa tunggu Yesus dulu. adalah Allah. Jendrio, Kau sabar kan dulu, Jendrio. bertanya di mana Jendrio, gini, nih. Allah itu Sekarang saya Yesus tanya. Allah Ibrani itulah berapa? ditekankan. Oke, Ibrani saya Ayat tanya 8. Jendrio. Karena dia Ketika ini kayak Yesus perempuan berkata, dari Jendrio, tadi. Sudah Jendrio, kau kan sabar dulu, tanya ya. di mana Yesus adalah Allah. Itu dikatakan Ibrani 1 ayat 8 begitu. Kau Kan jangan tekan lari. sejak kau bicara saya tekan. Tetapi tentang Karena anak, ini kan dalam tidak tahu Yohanes apa-apa. dia berkata, tentang tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat Haji kerajaanmu Yohanes 20, 17. adalah tongkat kebenaran. Kau ngomong Iya, begini, itu tentang Yesus adalah Allah. Jadi begini, kau lawan dengan Sabar saya. dulu, Jendrio. Ya, kau lawan dengan Dinda. saya. Sudah lawan dengan Dinda. saya dulu aja kau, supaya kau melihat kualitas Dengar saya. dulu, ya. anak gadisnya Fanya, Papa, tunggu dulu. dengar dulu. Dia lawan saya dulu. Karena ini India ini hanya asal ngerocos dia Dengar ini. dulu, Dia ini kan anak cuma gadisnya Papa. Dengar dulu, seenak Jendrio. jidatnya. Lihat itu Anak dia gadisnya menghina toh. Papa, dengar dulu. Itu Iya, udah dari dulu melecehkan kayak orang gitu ini. dia. Iya, dari dulu. Jadi Dengar dia Dari ini dulu gitu. Yohanes Satu Kalau lawan pembahasan saya pun tidak selesai dia alihkan ke Sabar lain dulu gitu. lah. setiap dia Jelaskan berkata dulu. saya bagi ayat. Jendriko, kalau kamu nggak mau diam, saya turunkan. Jendriko, kalau kamu nggak mau diam, saya turunkan. Oke. Saya turunkan kalau kamu nggak mau diam. Dengar ya. Kita mau Kata disiplin Yesus di sini. kepadanya. Sabar, Jendrio, sabar. Mendingan kita ketika berdua Yesus dengar-dengar berkata, aja lah. Ketika Sesuai Yesus dengan berkata pemahaman dalam mereka. Yohanes 20 nomor 17, dia Allah atau bukan? Jawab aja sendiri, kan Anda yang apa itu, Anda yang membaca itu, karena kita nggak dikasih kesempatan kan. Ini saya Jadi ajak, baca saya aja tanya sendiri. kalian, silakan kalian menjawab. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 20:17, dia berkata ketika dirinya jadi Allah atau bukan Allah? Jendrio,
Iya, silakan Ya, Dinda. kira kau mau ngomong sendiri. Kan ada moderator bilang diam, jadi saya diam-diam lah. Kau ngomong silakan saja jawab. dulu. Kalau kau sudah puas, baru saya jawab. Karena Ini saya kan bertanya belum puas loh. kau. Nanti kalau saya jawab, iya, Simak jadi kan pertanyaannya Bang Nia, setiap ayat simak. itu menjelaskan. Iya. Ya. Setiap Ketika dia ayat berkata, itu menjelaskan. tunggu dulu. Ketika Ya, dia berkata, itu dia sih, berkata atas dirinya sebagai Allah, Saya atau mau sebagai jawab, manusia? dia bicara lagi ulang. Biar aja dia baca-baca Kami ini terus, ada Bang. dengar dan kami membaca. Bukan Silakan. cuma kamu, jadi tidak usah ulang-ulang. Iya, Buang-buang silakan. buang-buang waktu. Ya, silakan Ya, dijawab. jadi di sini dia berkata kepada Allahku, kepada Allahmu. Bapakku dan Bapamu, kan begitu. Kau harus ingat, dia menjadi manusia menekankan penting mengenal Allah yang benar, itu maksudnya. Jadi dia datang sebagai hamba, ada ayatnya Lukas 2 ayat 6 sampai 8 sebagai hamba. Jadi dia datang ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menekankan pentingnya mengenal Allah yang benar itu, paham ya? Paham? Oke, berarti Atau dalam belum? Yohanes Belum 20:17 paham, dia iya. berkata, ketika dalam Yohanes 20:17 dia tidak Allah kan? Dia kan dalam posisi manusia. Iya, dia berkata dia kan posisi oke, dia kan manusia. menempatkan posisinya. Iya, dia menetapkan manusia. dirinya. Oke. Iya, Oke. manusia. Oke, manusia. Berarti Allah yang Jadi dimaksud mau oleh Anda harus Yesus. begini dong. Aku Allah Allah. Hei, aku Allah Allah. Begitu maksudmu. Hei, aku Allah Allah. Begitu maksudmu. Berarti Tuhanmu jadi-jadian ya. Tuhanmu jadi-jadian ya, jadi manusia. Sudah Iya. gampang itu. Sedikit lagi nih Jenrio. Sedikit lagi Gampang. Jenrio ya. Oke, Jenrio. Berarti ketika dia berkata, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Berarti Allahmu di situ, Allahku, Allahmu di situ, ya, tidak mengarah pada dirinya sendiri kan, tapi pada pribadi yang lain kan. Betul? Betul nggak? Kau Betul ngomong saja tidak? dulu. Karena kau setiap saya ngomong saja, ngomong terus. Ya ini aku sedang Iya. klarifikasi, jawablah Ngomong Dinda. saja. Iya. Betul iya, atau tidak? Iya. Betul ya? Kayaknya telinga lagi ada kemasukan kotoran. Keluar coba. Saya bilang, iya. Inilah susahnya diskusi Iya. sama anak gadis ini, betul ya? Ku bilang kan, main saja terus, ngomong saja. Gini Jenrio kan kamu Sudah, tidak usah kau lawan saya dulu. Jangan dulu, lawan dengan dia dulu. kau bilang tadi kan ketika Karena dia lebih di- banyak mulutnya. sebentar Nanti ketika lebih dia di banyak dunia- mulutnya. Sudah. Iya, ketika dia di dunia kan dia menjadi manusia. Jangan, tidak usah. Ketika Jangan dia terlalu di banyak dunia kan mulutnya. menjadi manusia. Saya ngomong sama dia, ngomong sama ini host. Nggak usah sama Ya kau. sudah, kalau Kau gitu bukan level saya. Jenrio, kalau begitu sejak kapan Yesus itu jadi Allah? Sejak dari kekekalan, ku bilang kan, sejak dari kekekalan. Loh, Di dalam tapi tadi Yohanes dalam 8 ayat 20:17 42. Coba baca dia dulu, bukan sis. Allah. Sis, coba baca. Ya. Hah? Mau Allah, mau Tuhan itu sama. Baca, sis. Iya, tadi dalam Yohanes 8 ayat dalam 42, Yohanes sis. 20 nomor Dibacakan 17. saja. Setiap mereka berbicara harus baca Yohanes ayatnya. 8. Supaya, iya. Ayat 42. Ya, Yohanes 8 Yohanes 8 42. ayat berapa? Aku datang 42. daripada Allah kan. Bapak yang mengutus aku. Kata Yesus Yohanes kepada 8, mereka, 42, betul? jikalau Allah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Oke, dia di situ siapa? Allah, Allah. Yang diutus Allah siapa? Yesus. Yesus. Terus apa salahnya? Ya, berarti Yesus bukan Allah. Apa salahnya? Astaga. Makanya aku bilang, kalau Allah datang ke dunia langsung, dia datang untuk menghukum. Nah, karena dia nggak bisa kan kamu sendiri tahu kan, kalau Allah nggak bisa dilihat dong. Kalau dia kayak Musa kan dulu, Musa ketika dia ketemu dengan Allah, dia kan Ini, cuma sis, lihat lewat. Sis, jangan terlalu panjang-panjang, sis. Soalnya orang ini tidak akan nangkap dia, karena otaknya kan separuh. Biar kayak Jadi anak tidak SD usah aja, panjang. kasih kayak anak SD, mau kasih kayak gimana ya? Daripada kalian loh Allah Jenrio, itu, dengar dulu, Allah itu nggak bisa dilihat karena dia kudus. 1 Korintus 4 Allah nomor itu 13, tidak kau bisa tulis dilihat angkatan karena dia sampah. kudus.
kalaupun dia dilihat, itu pertama dia ini sama Musa. Musa melihat Saya lawan dia dulu. bentuk api. Ya, Nah, Fanya. itu Allah. Fanya. Kenapa dia tidak Iya, bisa datang Fanya, ke tunggu dunia? saya, sis. Sabar dulu, pelan-pelan, pelan-pelan. Kasih Jenrio aja nih, Jenrio. Berdasarkan Yohanes 8 nomor 42. Sis, Ya. ya. Yang mengutus Sis, aku. tunggu begini, sudah jangan terlalu banyak cincong. Jangan terlalu banyak cincong. Jadi kita akan Nah, masuk ke harus apa manfaat baptis. Itu saja sesuai tema ya. Soalnya supaya jangan lari-lari. Udah, sesuai tema. Tanya Apa ke mereka manfaat baptis, Jenrio? karena mereka yang kasih Ya, apa? untuk Mereka yang keselamatan. kasih Ya, apa enggak, manfaat Untuk mereka yang keselamatan, kasih untuk tema, pengampunan dosa. berarti kita yang jawab. Apa Untuk manfaat keselamatan. baptis? Untuk Oke. keselamatan. Oke. Di dalam Oke. Markus 16 ayat 15 sampai 16 ayatnya itu ya. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Boleh Fanya baca? Fanya Bentar. baca-baca saja supaya ini otak ini Bentar. boleh dia nangkap. Fanya. Bentar, Markus 16. Markus Bentar, 16 kita tanya. ayat 15 sampai 16. Iya. 15 sampai 16. Apa manfaat baptis? Kita buka Jenrio ya. Jawabannya, Ya. lalu ia berkata kepada mereka, Sudah. pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Oke? Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oke? Oke. Manfaat dibaptis berarti ya mendapatkan keselamatan dan tidak dihukum, betul? Oke. Lantas dalam Matius 3 ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, siapa yang mau menghukum Yesus rupanya? Ada ayatnya turut menggenapi kehendak Tuhan. Berarti Ya, beda ya. untuk Beda ya menggenapi manfaat kehendak baptisnya Tuhan. Yesus, manfaat baptisnya Yesus dengan Iya, manfaat ya. baptisnya Markus beda ya? Iya. Beda nggak? Ya, untuk menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Beda kan? Dia memberikan contoh, kan dunia Iya. dia Berarti dia dalam memberikan Markus- contoh ke dunia untuknya. Berarti dalam Markus 3 ketika Yesus dibaptis, ya, dia tidak minta keselamatan, betul? Dia tidak dapat keselamatan, betul? Anda tahu dia memberikan contoh, paham? Jangan berulang-ulang. Kalau saya sudah satu kali jawab, jangan berulang-ulang. Apa yang kau jawab, Bukan anak budaya kita. gadis? Memberikan contoh. Hah? Mesti teriak-teriak, memberikan contoh mesti teriak-teriak. Oke. Di mana datanya? Dia ini lagi apa? Dalam Kupingnya Markus lagi 3, bermasalah. Dinda, dalam Markus 3 ketika Yesus itu dibaptis, itu adalah contoh untuk Kristen, mana datanya? Dalam Matius 3 mana datanya? Dikatakan itu contoh, mana datanya anak gadis? Mana? Cocokmologi. Tunggu ayat, Datanya. ada ayat. Iya, mana? Tunggu ya. Tenang, sabar saja. Kau tarik napas, kau minum air dulu. Nanti meninggal kayak Yesus. Yesus nggak meninggal, Baguslah dia kalau bangkit. meninggal kayak Bang. Yesus dan bangkit. Mana Bangkit, boleh Yesus Bang, bangkit? bangkit. Nggak ada. Banyak ngomong sama dia dulu. Saya ada cari Kenapa ayatnya kamu ya. kan ada di sana? Banyak ngomong sama dia. Cari ayatnya. Yesus itu bangkit, Bang, bangkit pada hari yang Ayatnya ketiga. hilang loh kafanya. Dan naik ke Ayatnya surga, hilang. duduk di sebelah kanan Allah. Ketika dia duduk sebelah kanan Allah, apakah dia juga Allah? Allah, Berarti ada berapa Allah? dia ada setara dengan Allah dong. Nah, Tawa. ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah, apakah Yesus itu Allah? Allah, Ada berapa Allah? satu. Makanya aku bilang, dia itu dalam posisi manusia. Ngerti nggak sih manusia? Iya, Kamu Anda bisa membedakan manusia dengan Allah nggak? Tadi Pania, yang abang maksud Pania, kan kalian bilang Yesus tadi dalam kemanusiaannya dia sebagai manusia, kan berarti jiwa dan rohnya itu dia kan Allah. Nah ketika dia naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa, seharusnya mereka bersatu di position kayak Goku sampai Geta. Tapi kan enggak, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya kan tidak pribadi. Mereka satu pribadi. Cuman Allah sudah memberikan kuasa atas dia, atas langit dan sorga, atas bumi dan Kita nggak sorga. berbicara di dunia, nggak berbicara di dunia. Ketika dia ke surga kan duduk di sebelah kanan Bapa, nggak di dunia lagi kan? Yang di dunia Dia itu duduk di mana? Dia pencipta. Kalau Allah bilang kamu, misalnya Allah ciptakan kamu sebagai manusia, dia ciptakan, dia punya hak. Mau jadi apa kek?
Mau jadi apa kek? Dia Iya. punya hak loh. Kita nggak berbicara di dunia, kan kedagingannya udah hilang nih, udah metong dia, masuk dalam mau bla bla bla. Nah, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapak. Seharusnya kalau dia memang Bapak dan dia satu, seharusnya difusion, gabung gini jadi satu. Di Bukan di lain ayat, di lain nats itu ada bahwa Nas. Allah dengan Yesus itu Lanjut, Bang satu. Faruk. Dia ini udah berbicara nas, nanti dibilang data-data tentang luar Bible nggak dimanin, memang oten. Memang hotel. Memang bukan Oke, bukan gini kamu yang di kafanya, dalam, kayaknya kamu kafanya. nggak ngerti. Kamu ngerti sampai manapun, Kafanya. otak kamu itu nggak bisa nyampe. Kafanya dengar dulu. Tadi kan kakak bilang nih, antara Yesus dan juga Allah itu satu kepribadian, betul? Betul. Oke, kita mulai dari Yesus ya. Yesus ini kepribadiannya apa? Hakikatnya apa Yesus? Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Terus? Oke, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Coba terus? kita buka dalam Matius 11:25. Nggak mau. Bener Malas nggak? aku ngomong dikasih jelas juga Matius percuma. 11:25. Nih, Kan Anda yang baca saya aja mau sendiri. buktikan bahwasanya gini loh. Teman-teman Kristen ini, kalian lebih menuhankan hawa nafsu kalian daripada Bible Bapak bilang, kalian. hawa nafsu dari mana? Dari Kalian lebih Hongkong. mengikuti hawa nafsu kalian daripada perkataan Yesus. Kalau Anda kita mengikuti katakan hawa tadi, nafsu, Yesus nafsu itu Tuhan itu langit kita dan udah bumi. ikutin, tapi katanya faktanya enggak. Sementara, sabar dulu kafanya. Dalam Matius 11:25, Yesus berkata, Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa, bukan dirinya. Makanya saya bilang, Kristen ini adalah umat yang memuaskan hawa nafsunya. Mereka hanya menjadikan Yesus sebagai tameng mereka, topeng mereka. Gitu loh. Supaya mereka bisa memuaskan hawa nafsunya. Yesus Bang, gak pernah hawa berkata nafsu dirinya itu tahu adalah nggak Allah, gimana kafanya. hawa nafsu? Dengar dulu, sabar dulu. Yesus tak pernah mengatakan dirinya adalah Allah. Tapi Kristen mengatakan Yesus itu Allah. Yesus tak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan langit dan bumi. Tapi yang dia katakan Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Tapi Kristen memaksakan Yesus itu Tuhan langit dan bumi. Yesus Saya tak tanya pernah dulu, menyatakan Bang. dirinya ciptaan, Saya tanya dulu, Bang. pencipta. Hawa nafsu, Malahan Bang, Yesus menyatakan dirinya adalah ciptaan. Bahkan dia adalah hamba Tuhan. Matius 12 nomor 13 sampai dengan 15. Tapi Kristen memaksakan Yesus Ngomong itu sama adalah orang pencipta. botol memang kayak gini. Yesus tak pernah Mendingan turun mengatakan deh. dirinya Turun, duinatur. turun, Tapi mendingan kayak turun teman-teman daripada Kristen ngomong sama orang menginginkan, botol, dengar tetap dulu aja lah. botol. Dengar dulu lah, udah keluar bahasa kasih Kristenmu. Kenapa Kristen ini kalau dibacakan Bibelnya emosi kejang-kejang lalu kerasukan? Iya. Masalahnya Anda apa? Kayak perempuan mulut. Ya udah, mana data yang kuminta, Jenrio? Oke, baca Matius 3 ayat 14. Oke, pertanyaanku tadi apa? Di mana memberikan kan Yesus dibaptis toh, memberikan contoh begitu. Ini yang dikatakan. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, ya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Itu dikatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada Yesus, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu apa Ya, dikatakan di terus? dalam Matius pasal 3 ayat 15? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, ya. Karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Oke, apa? Nih, sekarang saya Ya. tanya, ketika Yesus berbicara dalam Matius 3 nomor 14 tadi, ya kan? Supaya tergenapilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya? Iya. Kehendak Allah itu tertulis di mana? Bahwasanya Yesus itu harus dibaptis. Ini ada dibaca. Mana tertulis kehendak itu? Hah? Ini ku kasih data kau ya. Makanya aku bilang kalian masih Kristen karena nggak tahu Bible. Yang kalian hadapin ini, abang kalian ini master Bible nih. Matius 3. Ini mesti nomor Bible bagaimana? 13 Oh, on sampai mau 14. mesti Bible. Nih. Nih, kita baca ya. Nih. Air dong. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Apa itu hal itu terjadi? Itu pembaptisan. Karena demikianlah sepatutnya, ya, kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Oke? Supaya tergenapkan, kata dia. Oke, sekarang sebutkan satu ayat dalam Perjanjian Lama di mana Allah mengkehendaki supaya Tuhan itu mengalami baptis. Di mana?
Mana? Ayat yang mana tergenapinya mana? Nubuat bahwasanya Tuhan akan dibaptis di mana? Nubuat itu tertuliskan di mana? Di mana nubuatnya? Di mana? Jendrio? Saja, kau ngomong saja dulu karena dari tadi kau cerewet terus. Ngomong saja dulu. Nah, kalau udah terpojok kan kau gitu ngomong saja. Di sini kan Yesus berkata kan, ya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Di mana dinubuatkan kehendak Allah itu Tuhan turun ke dunia akan dibaptis, di mana tertulisnya dibuat itu? Di mana Dinda? Di mana Jendrio? Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 Apa? ayat 4. Baca dulu. Itu dia menuruti semua. Galatia 4 ayat 4. Kau ada ikutinmu. Galatia. Iya. Galatia. Kau lucu kau ketawa. Iya. Kau mana dulu? Baca Kau diam saja. dulu kau. Kau diam dulu. Kau tahu nggak nubuat? Nubuat itu sebuah informasi yang belum terjadi dan akan terjadi. Kalau kau kasih kitab Galatia, sudah terjadi dulu, lo baru diinformasikan. Pembaptisan dulu terjadi, baru tulisan Paulus untuk orang-orang di dalam di Galatia. Aku tanya nubuat, kau kasih Brother, kitab Galatia. saya bilang semua tulisan itu ya diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Saya tidak Jadi tanya Yesus ini kan dilahirkan ketika sama dia Roh dilahirkan, Kudus, enggak. Kau dengar dulu, dengar dulu abangnya. Mana duluan terjadi? Baptis yang dilakukan Yohanes kepada Yesus atau kitab Galatia yang dituliskan oleh Paulus? Baptis itu dulu terjadi. Tulisan Paulus itu pun dituliskan itu setelah 30 sampai 40 tahun Yesus diangkat ke langit. Makanya kalian masih Kristen karena kalian tinggalkan akal kalian. Kalau saya melihatnya begini, baptisan itu Ya, gimana? apa? Baptisan itu pertobatan. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Apakah Tuhan ini ditobatkan bertobat? Mama Tuhan bertobat.